Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pagi hari ini kita akan memulai pengajian kitab Iddatun Nasyi'in, kitab Akhlaq wa Adab wa Ijtima' karya Syekh Mustafa Al-Hulayaini, seorang ulama, penulis kenamaan Mesir yang hidup pada awal abad 20. Dan kitab ini pun, Iddatun Nasyi'in, ini diterbitkan pada tahun 1913 ya. Berarti ini masih sejaman dengan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan para pejuang ya seperti Bung Karno, Hatta, dan yang lainnya. Sebelumnya mari kita membaca Al-Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jamil ulama'il amilin wal awliya'i wa suhada'i wa sholihin, khususon mu'alif hadal kitab Iddatun Nasyi'in Syekh Mustafa Al-Hulayaini wa jami'i masyayikh Ma'had Lirboyo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani, yang maha welas gitu ya, Ar-Rahimi, yang maha asih gitu ya. Jadi dengan nama Allah yang maha welas asih. Ada lagi yang memaknai Ar-Rahmani itu yang maha menyayangi kepada seluruh alam semesta, kepada seluruh umat manusia, baik mukmin maupun non mukmin. Ar-Rahimi, yang menyayangi terhadap orang mukmin saja kelak di akhirat ya. Jadi banyak makna. Kalau arti konvensional di terjemahan Indonesia kan dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu ya. Alhamdulillah, segala puji. Jadi alnya ini al-istighraqul jinsi, yang berarti seluruh puji, seluruh apresiasi, seluruh pujian ya, lillahi, itu bagi Allah. Rabbil alamina, Tuhan bagi semesta alam. Jadi kalau alamin, alam itu masih wallah, selain Allah itu alam. Berarti Allah ini adalah Tuhan bagi selain dirinya. Itu semua alam, baik yang bernyawa, yang berakal atau tidak berakal, baik yang tidak bernyawa, benda mati dan gunung, air, semuanya gitu. Ar-Rahmani, yang welas, Ar-Rahimi, yang asih, yang maha welas, Ar-Rahimi, yang maha asih. Maliki, yang merajai, Maliki yaumiddin, yang merajai ya kan hari pembalasan amal. Jadi yaumiddin ini di syarahnya itu yaumul hisab wal jaza alal a'mal wa huwa yaumul qiyamah. Jadi zat yang meratui atau merajai
hari perhitungan amal dan pembalasan amal. Yang dimaksud ini adalah hari kiamat. Iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamu, nasta'inu, kami memohon pertolongan. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, iyyaka ini maf'ul bih atau objek ya. Itu didahulukan daripada kata kerja atau fi'il, dan subjeknya yaitu fa'il itu berfaedah litaksis, itu mengkhususkan hanya kepadamu gitu. Ya, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, itu faedahnya maf'ul bih yang didahulukan dari fi'il dan fa'ilnya. Jadi litaksis, hanya kepadamu, hanya kepada Allah maksudnya. Kami menyembah dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Ihdina, semoga engkau memberi petunjuk kepada kami, as-sirata, terhadap jalan al-mustaqimah, yang ajak. Jadi kalau al-mustaqim ini di dalam syarahnya itu diartikan al-mu'tadil. Jadi jalan yang moderat gitu. Tidak terlalu berlebihan, tapi juga tidak reduksionis. Tidak tafrid, tidak ifrat gitu ya. Jadi al-mustaqim kalau di syarahnya itu. Siratal ladzina, yang dimaksud as-siratal mustaqim itu, siratal ladzina adalah jalannya mereka, orang-orang an'amta, yang telah engkau beri nikmat, alaihim, atas alladzina, ghairul maghdubi, yang tidak dimarahi, tidak dimurkai atau tidak dimarahi, alaihim, yaitu alladzina, waladhdallina, dan tidak atau bukan orang-orang yang tersesat gitu. Jadi Syekh Mustafa Al-Hulaya ini itu memberi pendahuluan terhadap kitab ini dengan membaca bismillah, surat Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah gitu. Wa ba'du, dan setelah kita membaca bismillah, alhamdulillah, fahadihi, inilah risalah, inilah kitab gitu. Sadorotun, itu adalah potongan potongan emas murni. Jadi kitab ini bagaikan lempengan emas murni gitu. Kuntu, aku ada, unsyiruha, aku menggelarkan, saya menyebarkan itu terhadap sadrot ini, terhadap risalah yang bagaikan lempengan emas murni ini, fi jaridatin, di dalam surat kabar atau koran, al-mufidati, yang bermanfaat, tahta unwani iddatin nasyiin, di bawah tajuk iddatin nasyiin. Iddatin nasyiin itu artinya wejangan-wejangan bagi kalangan remaja. Nasyi itu orang yang sedang berkembang gitu ya. Jadi kalau bahasa sekarangnya nasyiin itu kalangan milenial gitu. Jadi iddatun nasyiin adalah wejangan-wejangan untuk kalangan milenial.
wa bi imdoi Abi Fayyad, dan dengan tanda tangannya Abi Fayyad. Artinya kitab ini awalnya adalah tulisan-tulisan Syekh Mustafa Al-Hulayaini yang ada atau dimasukkan dalam satu koran. Nah, di koran itu ada tajuk khusus tulisan-tulisannya Syekh Mustafa Al-Hulayaini dengan tajuk Iddatun Nasyi'in gitu. Dan mendapatkan restu oleh Abi Fayyad. Abi Fayyad ini nama orang, mungkin sebagai pimret gitu, pimret koran tersebut. Waqad kana, dan sungguh ada laha bagi Sadrat, pokoknya risalah yang bagikan Mas Murni ini, fi nufusil qurra'i, ada di dalam hati-hatinya para pembaca. Ada apa? Jamilul waq'i, ya kan, bagusnya kenyataan, wa adimut ta'thiri, dan agungnya bekas atau agungnya pengaruh. Jadi koran tulisan-tulisan Syekh Mustafa Al-Hulayaini di tajuk Iddatun Nasyi'in itu ternyata mendapatkan apresiasi yang sangat baik dari para pembaca, dan hati-hatinya para pembaca itu merasa bahwa tulisan-tulisannya Syekh Mustafa Al-Hulayaini itu sangat baik dan berpengaruh besar gitu. Wakana, dan ada kathirun, orang banyak, minhum, dari qurra, dari para pembaca, yastahsinu, menganggap bagus, ya kan, qurra itu menganggap bagus an-nutbi'a, jika kami mencetak, menerbitkan hadhil iddati, terhadap inilah wejangan-wejangan, fi kitabin, dalam satu buku, wa nansyura, dan kami menyebarkan, bainaman, di antara orang, lam yakun, yang tidak ada, man itu, yutali'u, melihat atau mentelaah, man itu, dzalikal jaridah, terhadap koran tersebut gitu. Jadi para pembaca tulisannya Syekh Mustafa Al-Hulayaini dalam tajuk koran Iddatun Nasyi'in itu menganggap sangat bagus kalau dikumpulkan itu kan, tulisan-tulisan itu dalam satu buku, lalu buku itu diterbitkan, dicetak, dan disebarkan agar orang yang tidak pernah membaca koran itu bisa membacanya gitu, dan bisa mengambil manfaat pengetahuan yang ada di dalam tulisannya. Falamma qataltu, ketika aku meyakinkan, hadal amro, terhadap inilah perkara, yakinan, dengan keyakinan yang sangat sungguh, dengan yakin, ya, sangat sungguh-sungguh, azamtu, maka aku bercita-cita itu, ala nasriha, untuk menyebarkan Sadrat ini, risalah yang bagaikan Mas Murni ini, baina syubbanil ummati, di antara pemuda-pemudanya umat, li takuna, supaya Sadrat itu ada, lahum, bagi syubbanul umat, nabrosan, sebagai lampu gitu kan, sebagai lentera yang menerangi, yang memberi pencahayaan dan memberikan
pencerahan gitu. Wahuda dan menjadi petunjuk. Wallahul muwafiq. Jadi wallahu Allah al-muwafiq, zat yang maha pemberi pertolongan. Jadi wallahul muwafiq ini kalau Syekh Mustafa Hulaya ini wallahul muwafiq, tapi kalau orang-orang NU biasanya ditambahin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq gitu ya. Nah, oke. Muqaddimatun, inilah muqaddimah, prolog ya. Ikhwani, wahai saudaraku, an-nasyiina, yang ya para remaja gitu, an-nasyiin, orang-orang yang baru tumbuh berkembang gitu, ya, para remaja kalangan milenial kalau kita bahasakan sekarang. Hadihi, inilah pitutur, inilah wejangan atau inilah risalah gitu. Inilah kitab ya kan, iddotun adalah wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, nafi'atun yang bermanfaat. Wali ala'u, dan mutiara-mutiara katanya, lami'atun yang berpendaran cahayanya itu. Jadi cumleret ya. Satarawnaha, engkau akan tahu katanya, terhadap iddoh nafi'ah itu, wejangan-wejangan yang bermanfaat itu, mandumatal iqdi, terhadap kumpulannya kalung itu, fi salkil ibrati, di dalam urut-urutannya atau runutannya ibroh. Jadi ucapan, ujaran yang dapat dipetik pelajarannya gitu. Ya kan, kalau bahasa Jawanya itu tepotulodo ya, tepatulada gitu ya. Jadi di dalam urutan yang ujaran-ujaran yang bisa diambil pelajarannya, mansuratal faidati, yang dapat berkembang faedahnya, ya kan, yang berkembang dinamis gitu, faedahnya bisa menyebar faedahnya gitu. Bi'ilmil hikmati, dengan biqalamil hikmati, dengan pena hikmah. Nah, hikmah itu kalau di sini diartikan ilmu yang bermanfaat, atau kalau diartikan secara umum kan wisdom gitu ya, gitu, kebijaksanaan gitu. Tursidu iddoh nafi'ah itu, wejangan-wejangan yang bermanfaat itu menunjukkan ilal manhaji, terhadap jalan atau metodologi, al-qawimi, yang ajak, bil uslubi, dengan uslub, peraturan-peraturan, al-hakimi, yang memiliki hikmah, memiliki wisdom atau ilmu yang bermanfaat. Watahdi, dan iddoh nafi'ah itu menunjukkan man, terhadap seseorang, amila, yang man itu mengamalkan, biha, dengan iddoh nafi'ah itu menunjukkan ila siratin, kepada jalan mustaqimin, yang ajak gitu. Kalau di sarahnya diartikan mustaqim itu al-mu'tadil, jalan yang tengah gitu ya, jalan moderat gitu. Tidak tafrid dan tidak ifrot, tidak berlebihan tapi juga tidak reduksionis. Ansya'tuha, aku mengarang gitu, aku menganggit ya terhadap iddoh nafi'ah ini. Warodi'i, adapun dalilku fiha, di dalam iddoh nafi'ah ini, al-ikhlasu, adalah keikhlasan.
Waswa dan adapun dalilku sidqun niyati adalah niat yang benar. Tuh. Wahia adapun iddatun nafi'ah tahmilu itu mengandung iddah nafi'ah itu baina jawanihiha di antara sayap-sayapnya iddah nafi'ah maudu'at terhadap tema-tema anggitan-anggitan syatta yang berwarna-warna, yang bermacam-macam. Jadi iddah nafi'ah, wejangan-wejangan yang bermanfaat ini mengandung tema-tema yang beragam. Tuh, minal ijtima'i, di antaranya tentang ijtima, tentang sosiologi, ya kan, sosial kemasyarakatan gitu ya. Wal akhlaki, dan tentang moralitas, budi pekerti, ya kan, akhlak. Wa tantawi, dan terlipat ad-dala'uha, sayap-sayapnya iddat nafi'ah tadi ala madhamina, atas rahasia-rahasia mutanawwi'ah yang berwarna-warna minal adabi, dari adab, tata krama maksudnya, sopan santun, wal hikami, dan kalam hikmah atau wisdom, kebijaksanaan. Fahiyya adapun iddah nafi'ah itu ja'batu ibarin, wadah ibar. Ibar itu pitutur atau nasihat-nasihat yang dapat dipetik pelajarannya gitu. Wa kinanatu iddatin, artinya wadah wejangan-wejangan, nasihat-nasihat gitu. Yadra'u, yang menolak biha, dengan iddat, an-nasyi'u, para remaja, orang-orang yang sedang tumbuh, itu nasyi, atau milenial, kalangan milenial, an nafsihi, dari dirinya, an-nasyi, ya kan, menolak dari apa? Juyushal khumuli, terhadap tentara-tentara rahasia, ya kan, tentara-tentara yang samar gitu, tentara-tentara yang clandestine gitu katanya. Wa kata ibad doati, dan tentara-tentara yang merendahkan, atau tentara-tentara yang hina, itu, yang rendah. Itu. Wa yadfa'u, dan nasyi itu, para remaja itu bisa menolak ma, terhadap sesuatu, yantabuha, yang ma itu mengenai nasi, biha, dengan iddat, min awadil amrodi, dari musibah yang turun berupa penyakit al-ijtima'iyati, yang bersifat sosial. Artinya para remaja itu jika dia betul-betul mempelajari kitab ini, yaitu kitab yang seperti wadah, yang di dalamnya itu berisi wejangan-wejangan yang bermanfaat, wisdom gitu kan, yang bermanfaat, maka para remaja itu bisa membentengi diri, itu kan, dan bisa menolak dari serangan-serangan rahasia itu, dari pasukan-pasukan rahasia dan pasukan-pasukan yang rendah dan merendahkan. Artinya serangan itu apa maksudnya? Serangan itu ya seperti
iri hati, ya kan. Nah, dia bisa menolak agar dia tidak iri hati gitu. Lalu menolak dari penyakit-penyakit, ya kan, penyakit-penyakit hati gitu. Nah, itu kan penyakit-penyakit hati itu atau penyakit-penyakit akal yang selalu mengajak negatif thinking, buruk sangka gitu. Nah, itu kan ibaratnya seperti bala tentara yang menyerang, ya kan, hati kita secara rahasia, seperti bala tentara yang menyerang akal kita secara rahasia, yang tujuannya adalah merendahkan budi pekerti kita gitu. Nah, dengan mempelajari kitab ini, harapannya adalah para remaja itu bisa menolak itu, menolak serangan-serangan rahasia dan yang merendahkan itu, dan juga bisa menolak al-amrod al-ijtimaiyah, penyakit sosial gitu. Jadi penyakit sosial. Jadi penyakit sosial itu kaitannya dengan sesuatu yang membahayakan secara masif gitu, dan biasanya kontekstual gitu. Artinya penyakit sosial yang dialami masyarakat sekarang boleh jadi berbeda dengan yang dialami generasi sebelumnya gitu. Atau al-amrod al-ijtimaiyah, penyakit sosial di Indonesia boleh jadi misalkan berbeda dengan penyakit sosial yang dialami di Mesir misalkan. Tapi boleh jadi al-amrod al-ijtimaiyah pun, penyakit sosial itu juga serempak terjadi di mana-mana gitu, akibat globalisasi gitu ya. Wa tawari'il asqami, dan turunnya penyakit-penyakit az-zamaniyati yang bersifat masa, yang ya asqam az-zamaniyah, jadi penyakit yang sesuai konteks masanya gitu. Jadi tadi al-amrod al-ijtimaiyah penyakit sosial, kalau ini al-asqam az-zamaniyah, jadi penyakit masa gitu. Suatu masa itu ya, satu masa dengan masa yang lain itu kan penyakitnya berbeda-beda gitu ya. Nah, pemuda ini adalah manusia yang sedang berkembang, yang tentu saja dia akan menghadapi al-amrod al-ijtimaiyah, penyakit sosial, dan al-asqam az-zamaniyah, penyakit masa ya, konteks masa gitu ya, yang bersifat konteks masa. Fa'adu, kemudian menggigitlah wahai nasyiin gitu, alaiha, atas iddatun nafi'ah itu, ayuhan nasyiun, fa'addu, maka menggigitlah kamu sekalian, alaiha, atas iddat nafi'ah, ayuhan nasyiun, wahai orang-orang yang sedang berkembang gitu, yaitu para remaja, bin nawajidi, dengan gigi geraham. Jadi menggigit dengan gigi geraham ini kan gigi yang paling kuat gitu ya. Nah, takun, maka iddat nafi'ah itu ada lakum, bagi kamu sekalian, dari atan, menjaga, penjaga gitu ya, menjadi penjaga kamu sekalian, yauma takunu, di hari di mana kamu sekalian ada, syubbanan, menjadi pemuda. Jadi kan remaja, dari remaja itu menjadi pemuda, dari pemuda menjadi tua kan gitu.
Nah, kalau remaja an-nasyiun, kalau pemuda itu syubban, kalau tua itu syaiban atau syekh gitu ya. Nah, kalau masa remaja, masa berkembang itu kalian betul-betul menggigit katanya. Menggigit artinya memegang teguh gitu maksudnya. Wejangan-wejangan yang bermanfaat ini suatu saat nanti wejangan-wejangan yang bermanfaat ini menjadi penjaga di mana di suatu ketika kalian menjadi pemuda, artinya modal ya, jadi modal bagi kalian kelak nanti sudah menjadi pemuda. Wa dukhron, dan menjadi simpanan. Haina tasiruna, ketika kamu sekalian menjadi syaiban, menjadi orang sudah tua gitu. Wassalamun, salam sejahtera, alaman atas seseorang, sami'a yang sudah mendengarkan, man itu iddoti terhadap wejangan-wejanganku, fawa'aha, kemudian man itu menadahi, mewadahi terhadap iddoti terhadap pitutur atau wejanganku, wa amila, dan mengamalkan man itu bimuqtadoha, dengan anjuran-anjuran iddoti. Jadi salam sejahtera, kata Syekh Mustafa Al-Hulaya ini, salam sejahtera pada seseorang yang sudah mendengarkan wejangan-wejanganku, kemudian menyimpannya, mewadahinya, dan mengamalkannya. Nah, ini mungkin pengajian pada pagi hari ini dicukupkan sekian dulu. Ini adalah baru prolog kitab Iddatun Nasyi'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.